Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran fikih salat dengan pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita di pembahasan terakhir. Apa Ahmad? Bacaan sujud. Cara sujud sudah? Cara duduk antara dua sujud? Sudah kemarin sebelumnya? Hukum sujud kedua halaman berapa? 53. Baik, berarti kita masih di pembahasan sujud. Alhamdulillah. Di pembahasan sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di halaman 253, hukum mengulang-ulang bacaan saat sujud dan ruku. Ini sekaligus diakhirkan. Ruku sudah lewat bacaannya, kemudian sujud kemarin juga sudah kita bahas sebelumnya. Sekarang bacaan-bacaan sujud itu yang kita sudah pelajari sebelumnya, demikian pula bacaan-bacaan ruku itu dibaca berapa kali. Nah, dalam hal ini terdapat silang pendapat di kalangan para ulama. Di antara mereka ada yang berpendapat mengulang zikir, yaitu bacaan sujud dan bacaan ruku itu 3 kali saja tanpa ada tambahan. Jadi mereka tegaskan kalau mau mengulang maka sampai 3 kali. Paham kan? Sampai 3 kali. Tidak ditambah. Ini pendapat mayoritas ulama fikih. Disunahkan katanya mengulang bacaan ruku dan bacaan sujud 3 kali. Mereka berdalil dengan hadits riwayat Imam Ibnu Majah dari Hudzaifah ibn Yaman. Beliau mendengar Rasulullah SAW idza raka'a yaqulu subhana rabbiyal azim salasa marratin wa idza sajada qala subhana rabbiyal a'la salasa marratin. Ini hadis yang dipakai oleh mayoritas. Nabi SAW membaca subhana rabbiyal azim ketika ruku 3 kali, ada kata 3 kali. Dan ketika sujud Nabi membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Jadi ada angka 3 disebutkan. Tapi ini hadits adalah hadits yang lemah yang mereka sebutkan angka 3 ini. Di dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Abdullah ibn Lahiyah. Ini rawi ikhtalat bi akhirih. Campur hafalan di akhir hayatnya. Disebabkan karena rawi ini punya dobat sadr, dobat kitabah. Dia tidak punya hafalan secara hafal dada. Tapi dia punya hafalan hafal ditulis. Jadi dia caranya menghafal hadis dengan tulisannya. Itu tidak ada masalah. Orang hafal hadis kalau tidak mampu dihafal dengan dadanya, maka dihafal dengan tulis. Itu cara para ulama dari dulu. Itu juga bisa dipakai. Kalau ada orang lemah hafalannya, ya tulis yang bagus. Ini Abdullah ibn Lahiyah di akhir hidupnya terbakar pustakanya, terbakar bukunya. Terbakar bukunya. Jadi semua yang dia riwayatkan setelah itu dhaif. Karena dia tidak punya hafalan dada. Dia punya hafalan apa? Berupa tulisan. Ketika sudah terbakar, tidak ada lagi. Sehingga banyak tercampur hadis yang dia sampaikan. Banyak tercampur hadis yang dia
sampaikan. Seperti ini. Kan dalam riwayat Muslim tidak ada kata tambah tiga, kata tiga. Dalam riwayat Muslim kan Nabi membaca di ruku Subhana Rabbiyal Azim. Nabi membaca di sujud Subhana Rabbiyal A'la. Tanpa ada kata tiga kali. Tanpa ada kata tiga kali. Di riwayat Ibnu Majah ditambah salasa marrat. Tiga kali. Siapa di dalamnya? Abdullah ibn Lahai'ab. Ini masalah. Rawinya sudah doib menyelisih yang lebih kuat. Rawinya Muslim. Yang kuat saja. Kalau menyelisih yang lebih kuat dianggap syad. Tidak diterima hadisnya. Kalau yang kuat menyelisih yang lebih kuat. Paham kan? Dianggap syad hadisnya. Apalagi yang doib menyelisih yang kuat. Hadisnya bisa palsu. Hadisnya bisa palsu. Maka dalil ini yang dipakai oleh mayoritas adalah dalil yang doif. Di situ dikatakan dia rawi yang jelek hafalannya. Tadi saya sudah bilang jelek hafalannya. Dan apalagi dia menyelisih rawi yang lebih kuat. Karena dalam riwayat Muslim dengan lafaz Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, tanpa ada tambahan itu sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya dalam bacaan ruku dan bacaan sujud tanpa ada kata tambahan 3 kali. Dipahami kan? Jelas ya? Kemudian pendapat kedua, mengulang 3 kali bacaan ruku dan sujud dengan menambah wa bihamdi. Pendapat kedua ini sebenarnya sama dengan pendapat pertama, cuman mereka tambah kata wa bihamdi. Kata wa bihamdi juga diperselisihkan. Sama juga alasannya dengan tadi. Di dalam riwayat Imam Muslim tidak ada kata wa bihamdi. Di luar Muslim ada kata tambahan apa? Wa bihamdi. Paham kan? Yang meriwayatkan hadis tanpa dengan tambahan 3 kali terus ada tambahan wa bihamdi itu disebutkan dalam riwayat Abu Daud dari Uqbah ibn Amir. Tapi Abu Daud berkomentar, beliau komentari di ujungnya, saya khawatir tambahan ini tidak ada ya dari tambahan yang benar-benar terjaga dari Nabi SAW. Yang jelas, jadi yang meyakinkan itu sampai Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal A'la. Tambahannya kata 3 kali atau wa bihamdihi itu dibicarakan. Walaupun Syekh Albani juga beliau hasankan. Iya. Ini 2 pendapat. Pendapat yang kuat sekaligus jawaban untuk pendapat yang kedua disebutkan datang dalam riwayat Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal A'la, sebagaimana yang telah berlalu dalam riwayat ya doa ruku dan doa sujud tanpa tambahan kata wa bihamdi 3 kali. Ya, maka lafaz wa bihamdihi 3 kali ini adalah lafaz yang lemah. Imam Ahmad, Abu Daud dan orang-orang Hanafiyah bahkan dihikayatkan oleh Imam Ibnu Munzir dari Imam Syafi'i bahwasanya tidak syariatkan adanya tambahan wa bihamdih, dan ini dipilih oleh Imam Ibnu Qudamah dan Imam Ibnul Qayyim. Jadi kesimpulannya karena 2 tambahan sebenarnya pendapat kedua tadi itu mirip dengan pendapat pertama, cuman dia tambah apa? Wa bihamdi. Tapi semua riwayatnya dhaif. Maka di situ yang menjadi kesimpulan bahwa bacaan ruku dan sujud ini disunahkan untuk diulang 3 kali atau lebih. Paham ya? Diulang 3 kali atau lebih. Tergantung lamanya antum sujud, lamanya antum apa? Ruku. Kenapa kita katakan 3 kali atau lebih? Karena kata 3 di hadis apa? Dhaif. Paham kan? Berarti tidak ada batasan 3. Boleh lebih dari 3 kali dan tanpa lafaz apa? Wa bihamdihi. Tanpa lafaz wa bihamdihi. Paling sedikit sekali. Paling sedikit 1 kali
kemudian boleh 3 kali dan boleh lebih dari 3 kali. Misalnya imamnya lama ruku, lama sujudnya, boleh kita ulang-ulang terus. Boleh kita ulang-ulang terus bacaan ruku dan bacaan sujud. Seandainya hadis tadi riwayat Imam Abu Daud, riwayat Imam Ibnu Majah adalah sahih, maka kita katakan ya paling banyak 3 kali karena Nabi sebutkan angkanya. Karena Nabi sebutkan angkanya. Ya, kita berdalil dengan hadis riwayat Imam Muslim itu lebih cocok bahwa Nabi cuma mengatakan ketika di sujud baca subhana rabbiyal a'la, ketika di ruku baca subhana rabbiyal azim, tanpa ada kalimat yang menyebutkan angkanya. Kemudian masalah berikutnya membaca Al-Quran tatkala sujud dan ruku. Nah, ini juga masalah yang disebutkan oleh ulama fikih, masalah penting karena kadang seorang lalai ketika ruku masih melanjutkan ayat. Masih melanjutkan ayat bacaan. Bahkan ketika sujud kadang lalai baca ayat juga. Baca ayat juga dari Al-Quran. Apa hukum baca ayat Al-Quran ketika sujud dan ketika ruku? Sepakat para ulama bahwa saat ruku dan sujud dilarang membaca Al-Quran. Hanya saja mereka berselisih tentang hukumnya. Apakah larangan ini hukumnya haram atau makruh? Larangan yang datang menunjukkan haramnya atau makruh. Atau makruh. Disebutkan pendapat pertama, larangan di dalam hadits Nabi SAW bersifat makruh. Tidak haram. Bersifat makruh saja. Ini pendapat mayoritas. Mereka berdalil dengan hadits Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW bersabda, ala wa inni nuhitu an akro al-Quran roki'an au sajida. Ketahuilah, sesungguhnya saya dilarang untuk membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan dalam keadaan sujud. Ketahuilah, sesungguhnya saya dilarang membaca Al-Quran dalam keadaan ruku dan dalam keadaan apa? Sujud. Ini kata mereka larangan di sini tidak bersifat haram. Tapi bersifat apa? Makruh. Menurut mereka. Sementara pendapat yang kedua sekaligus ini yang kuat. Hukumnya adalah diharamkan membaca Al-Quran dalam keadaan ruku atau sujud. Ini pendapat Ibn Hazm. Mereka berdalil dengan hadits tadi. Yang dipakai oleh mayoritas. Hanya saja beda dalam memahami. Kalau mayoritas mengatakan itu larangan untuk makruh. Tapi Ibn Hazm dan juga yang memilih pendapat ini seperti Al-Imam As-Sun'ani, Al-Imam Asy-Syaukani, ya, bahkan juga dinukil oleh Ibn Abdul Bar dalam madhab Malikiyah dan Ibn Rushdin, adanya kesepakatan para ulama bahwa itu tidak dibolehkan. Ya, itu tidak dibolehkan. Pendapat yang kedua itu lebih cocok. Karena asal daripada larangan adalah apa? Haram, bukan makruh. Asal daripada larangan menunjukkan haramnya, bukan makruh. Makanya saya katakan di situ adapun pendapat mayoritas di halaman 257 yang mengatakan bahwa hukumnya makruh tidak disukai. Kadang mereka mengatakan makruh, akan tetapi yang diinginkan adalah haram. Sebagaimana ini biasa diucapkan oleh Imam Syafi'i, demikian pula Imam Ahmad. Dipahami ya? Ini juga dijelaskan dalam usul fikih. Kadang ulama terdahulu mereka bilang makruh, padahal yang mereka inginkan adalah makruh tahrim. Karena makruh menurut mereka beda kalau ulama terakhir. Kalau ulama terakhir kalau bilang makruh memang makruh. Kalau bilang haram ya itu yang haram. Kalau ulama mutaqaddimin mereka bagi dua makruh dalam ucapannya. Ada makruh tanzih, ada makruh tahrim. Makruh tanzih ya makruh yang kita pahami sekarang. Dibenci. Ada makruh tahrim. Makruh yang bermakna apa? Haram. Nah, ini yang perlu diperhatikan ulama dulu. Seperti Imam Syafi'i apalagi terkenal dengan Imam Ahmad. Kalau dia bilang makruh, maksudnya makruh tahrim. Makruh tahrim. Ini
yang mereka maksudkan. Kemudian masalah berikutnya, mengangkat tangan ketika hendak sujud dan bangkit dari sujud. Ini juga masalah fikhiyah yang dibahas oleh ulama madhab. Kan ketika kita mau ruku, kan kita angkat tangan. Bangkit dari ruku juga angkat tangan. Ini tempat kedua dan ketiga mengangkat tangan, ya kan? Selain takbiratul ihram. Pertama takbiratul ihram, kedua ketika mau ruku, ketiga ketika bangkit dari ruku. Sekarang permasalahan, apakah bangkit dari sujud atau mau sujud ada syariat angkat tangan? Kan kita bangkit dari ruku. Allahu Akbar kan, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, kita angkat tangan. Ketika kita mau turun sujud, apakah angkat tangan? Dan bangkit dari sujud nanti, apakah angkat tangan? Ini juga dibahas oleh para ulama rahimahumullah. Ada dua pendapat di kalangan mereka. Pendapat pertama, tidak disyariatkan mengangkat tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Beda ketika ruku dan bangkit dari ruku, beda. Iya, tempatnya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama madhab. Jadi mayoritas ulama madhab fikih mengatakan tidak disyariatkan. Kenapa? Mereka berdalil dengan hadits Ibnu Umar riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dia mengatakan tempat yang diangkat tangan padanya. Katanya, kana Rasulullah sallallahu kana yarfa'u yadayhi hatba mankibai. Adalah Nabi SAW mengangkat tangannya sejajar dengan bahunya. Idab tatahas sholat, perhatikan tempatnya. Kalau belum membuka sholat, itu takbiratul ihram. Itu tempat pertama. Wa idza kabbara liruku, kalau belum bertakbir untuk ruku, itu tempat kedua. Wa idza rafa ra'sahu minar ruku, kalau belum angkat kepalanya dari ruku, itu tempat ketiga. Rafa'ahuma kadzalika aidha, belum mengangkat juga seperti itu. Wa qala sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd, dan belum membaca doa bangkit dari ruku. Sami Allahu liman hamida rabbana walakal hamd. Terus setelahnya, wa kana la yaf'alu dzalika fis sujud. Dan adalah Nabi SAW tidak mengangkat tangannya ketika sujud. Paham kan? Ini kan jelas sekali dalilnya mayoritas. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sementara di sana ada pendapat kedua. Katanya disunahkan mengangkat kedua tangan ketika sujud dan bangkit dari sujud. Ini pendapat Ibnu Mundir dan Abu Ali At-Tabari. Dalil mereka, saya sebutkan dalilnya di halaman 259. Dalil mereka adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasai dari jalan Sa'id ibn Abi Arubah, Qatadah, Nasr ibn Abi Asim, dari Malik ibn al-Huwairith. Dia berkata, annahu ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam rafa'a yadayhi fi salatihi. Adalah dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya dalam salatnya. Wa idza raka'a, dan ketika ruku. Wa idza rafa'a ra'sahu min ruku, dan ketika bangkit dari ruku. Wa idza sajada, ini tambahannya. Wa idza sajada, dan kalau beliau sujud. Wa idza rafa'a ra'sahu min sujud, dan kalau mengangkat kepalanya dari sujud. Hatta yuhadiya bihi ma furu'a udunai, sampai sejajar dengan ujung kedua telinganya. Jadi ada tambahan di sini ketika bangkit dari sujud dan ketika mau sujud. Paham kan? Ini dalil mereka. Kita lihat nanti akan dikritik setelah jelaskan pendapat yang kuat. Pendapat yang kuatnya sekaligus menjadi jawaban bagi pendapat kedua bahwa hadis tersebut diperselisihkan. Hadis tadi adalah diperselisihkan. Sebab datang dalam riwayat Imam Muslim dan An-Nasai tanpa ada penyebutan belum mengangkat tangan ketika disujud. Antum lihat kan? Bahkan riwayat Bukhari Muslim. Tidak ada kata mengangkat tangan ketika apa? Sujud. Sementara di sini dalam riwayat An-Nasai yang di sini jalur tadi
ada angkat tangan. Iya. Juga datang hadits ini dari jalan lain. Itu kan kita berbicara tentang jalur yang disebutkan tadi. Di riwayat Muslim dengan jalur itu tidak ada mengangkat tangan. Apalagi datang dari jalur lain. Dalam riwayat Muslim dari jalan Abu Awanah. Ya, dari jalan apa? Abu Awanah. Sementara Imam An-Nasai dari jalur Syu'bah. Keduanya dari Qatadah, tidak ada tambahan belum mengangkat tangan ketika sujud dan ketika bangkit dari sujud. Jadi jalur periwayatan yang lebih kuat tidak ada ketambahan itu. Juga dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari jalan Abu Awanah, Kilabah, dari Malik ibn Huwairits belum menyebutkan hadis ini dan tidak ada tambahan tersebut. Dengan demikian yang tampak dari masalah ini bahwa tambahan ini adalah tambahan yang tidak sah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga pendapat yang kuat adalah pendapat yang pertama. Pendapat yang pertama. Kemudian masalah berikutnya juga adalah hukum mengangkat tangan ketika memulai rakaat berikutnya. Ini sama dengan yang kita sebutkan tadi. Iya. Kan tadi kan setiap bangkit dari sujud. Bahkan kita melihat sebagian orang bangkit dari sujud pertama pun diangkat tangan. Baru diletakkan di atas pahanya atau di atas lututnya ketika duduk di antara dua sujud. Paham kan? Dengan dalil dengan pendapat tadi. Sama juga dengan ini masalah. Apa hukum mengangkat tangan ketika mulai rakaat baru? Maksudnya bangkit dari sujud kedua. Setiap bangkit dari sujud kedua. Iya. Sama dengan pembahasan tadi. Dalil yang mereka sebutkan juga tidak kuat. Bahkan ya, antum bisa baca di 261. Pendapat yang kuat adalah sebagaimana yang disebutkan pendapat pertama. Bahwa tidak disyariatkan mengangkat tangan kecuali pada 4 tempat saja. Ini langsung saya sebutkan tempatnya karena datang hadisnya. Tempat pertama ketika takbiratul ihram. Paham ya? Tempat kedua ketika ruku. Tempat ketiga ketika bangkit dari ruku. Tempat keempat ketika berdiri dari tasyahud pertama. Ini saja yang sah dari Nabi SAW. Selain itu ya, perselisihkan. Dan dalil-dalil yang dipakai oleh yang mengatakan mengangkat tangan selain 4 tempat tadi, itu semuanya tidak lepas dari pembicaraan. Karena masalahnya datang dalam riwayat Bukhari Muslim tidak ada angkat tangan. Kalau Bukhari Muslim tidak ada angkat tangan kecuali 3. Ketika takbiratul ihram, mau ruku, bangkit dari ruku. Paham kan? Ini Bukhari Muslim. Yang disepakati ini 3. Bukhari Muslim. Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari ditambah 1. Ketika bangkit dari tasyahud awal. Itu paling tingginya. Ini Bukhari Muslim sama Bukhari. Selain ini ada tambahan mengangkat tangan. Tapi kesimpulannya semuanya dibicarakan. Semuanya dengan jalur yang dhaif. Paham kan? Dengan jalur yang dhaif. Iya. Kemudian setelahnya adalah kita berpindah dari rakaat setelah sujud itu, berarti kita langsung pindah ke tasyahud. Kita pindah langsung ke tasyahud. Karena seperti yang saya bilang sebelumnya, yang kita bicarakan dalam sholat adalah 1 rakaat. Karena Nabi SAW ketika mengajarkan orang yang salah sholatnya, beliau hanya ajarkan 1 rakaat. Setelah itu beliau katakan di ujung hadis, ada saya sebutkan di situ di halaman 262, 263. Perhatikan ujung hadisnya di 263. Ketika Nabi mengajarkan orang yang salah sholatnya itu 1 rakaat. Dari takbiratul ihram, bahkan dari wudhu. Wudhu hadap kiblat. Setelah itu sampai sujud kedua. Paham kan? Sujud kedua. Setelah sujud kedua, Nabi katakan kepadanya, "Tsumma f'al dzalika fi sholatika kulliha."
kemudian kamu lakukan hal itu pada seluruh sholatmu. Paham ya? Di rakaat kedua lakukan seperti rakaat pertama. Paham ya? Ketiga, keempat. Berapapun rakaatnya. Kan sisa tasyahud. Di antara dua sujud juga sudah kita bahas. Duduk antara dua sujud. Sudah? Kan sudah juga. Jadi sekarang setelahnya langsung masuk dalam pembahasan tasyahud. Nah ini insya Allah kita ambil besok. Dikarenakan kita hari ini sambil tes penerimaan santri RBA yang nanti akan masuk setelah Ramadan. Jadi kita sampai di situ dulu menyelesaikan tadi sujud. Insya Allah di pertemuan besok kita lanjut di pembahasan tasyahud. Sisa 2 pembahasan lagi, tasyahud kemudian salam. Tasyahud kemudian salam. Ada pertanyaan? Masih ada waktu? Iya, ketika lafadznya itu adalah lafadz Quran, boleh kita kalau iktibas. Iktibas itu kita hanya memenggal Quran, tapi bukan lafadz Quran. Kita tambahkan saja kata-kata yang lain. Misalnya Rabbana ighfir lana, boleh diganti Allahumma ighfir lana dzunubana. Paham kan? Kalau digantikan berarti kita tidak lafadz Quran, tapi lafadz apa? Kita cuma iktibas. Kita cuma ambil lafadznya saja. Tidak niatkan Quran. Itu kalau hanya datang di Quran. Tapi kalau ada doa yang datang di Quran, juga datang di ajaran Nabi SAW, hadis, maka ya kita baca hadis, bukan Quran. Bismillah. Itu kan Ustadz, kalau misalnya kita luput baca Al-Fatihah di sholat, 1 rakaat kita wajib tambah. Apakah kalau misalnya kita tambah itu Ustadz? Gimana? Kalau misalnya kita luput baca Al-Fatihah 1 rakaat di sholat, maka kita wajib tambah. Tambah rakaat. Ya, apakah itu termasuk masbuk atau tidak Ustadz? Masbuk. Kan kita dianggap masbuk kan karena kita kurang. Masih terkait dengan pertanyaannya Saudara Ipung. Bagaimana jika kita mengambil ayat Al-Quran tapi tidak mengubah lafaz, maksudnya tidak menambahkan, hanya niatnya saja Ustaz? Tidak boleh kalau lafaz Quran. Walaupun niat Ustaz. Kan tidak boleh baca Quran. Itu mencakup umum. Doa atau baca Quran yang bukan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya Ustaz, apakah boleh kita ketika sujud doa sujud itu berbeda? Misalkan rakaat pertama kita baca subhana rabbiyal azim, kemudian rakaat kedua kita baca subhanakallahumma bihamdik, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahumma ighfirli. Apakah itu boleh Ustaz? Boleh, alhamdulillah. Tidak harus kita ketika rakaat pertama kita baca subhana rabbil azim, rakaat kedua juga harus subhana rabbil azim. Enggak. Semua doa ruku, doa sujud itu boleh diganti-ganti. Boleh diganti-ganti. Tidak harus sama. Bismillah. Yang perlu saya tanyakan bahwasanya foto makhluk hidup itu haram. Terus bagaimana dengan kita cuma foto begitu
terus simpan di memori begitu. Niatkan untuk sebagai kenang-kenangan begitu Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Itu antum bilang foto nggak? Foto Ustaz. Yes. Dimanapun antum simpan dibilang foto. Kan yang dibahas oleh syariat bukan menyimpannya. Kan bukan menyimpan yang dibahas. Yang dibahas adalah menggambar. Antum gambar nggak itu? Begitu saja pertanyaan. Antum mau simpan di lemari, simpan di berangkas, simpan di HP. Yang penting antum gambar nggak? Foto nggak? Begitu sih pertanyaannya. Antum foto? Hmm? Hmm? Antum foto nggak itu? Foto Ustaz. Foto begitu. Apa yang mengeluarkan dari hadis? Tapi kalau bagaimana dengan ini, kalau orangnya sudah tahu begitu, terus dia kayak acu tahu begitu, dia bilang Nanti di sebagai Allah kenangan. tuh bukan urusanku itu, urusannya sama Allah. Nanti kan Allah akan suruh tiupkan ruh. Dah. Nanti kan setiap yang menggambar, setiap yang foto, urusannya bukan sama kita. Antum gak usah paksa, kau harus hapus, kalau enggak saya lenyapkan HP-mu. Itu bukan urusan kita itu. Urusan kita cuma sampaikan. Nah, setelah itu, kalau dia terima alhamdulillah hidayah dari Allah, kalau tidak, urusannya sama yang di atas. Nanti kan sisa urusannya sama Allah, Allah akan suruh tiupkan ruh yang dia gambar. Pertanyaan kedua, tentang ini, jika antara si A dan si B ini kayak ini apa namanya, berkelahi begitu misalnya. Kejamnya. Terus mereka tidak saling memaafkan sampai berbulan-bulan, itu bagaimana Ustaz? Tidak boleh. Berkelahinya karena perkara dunia atau agama? Kurang tahu Ustaz. Tapi Tanya Mi dulu. Kalau perkara dunia boleh selama-lamanya sampai dia rujuk. Kalau berkelahinya karena dunia, kita berkelahi sama ahli bid'ah. Boleh sampai mati. Kalau agama. Tapi kalau masalah dunia, tidak boleh lebih dari 3 hari. Nah, segera antum saling meneramai. Dah, si A kan antum tak? Si B nggak tahu siapa. Gitu. Damai kami segera. Jazakumullah khairan. Lanjutan yang tadi Ustaz, cuman lebih rinci, bukan masalah berkelahinya Ustaz, bukan. Tentang itu gambar, cuman lebih Oh, saya kira yang berkelahi tadi. Berarti si B antum. Si A Aldi sama Faldi. Ya, jadi ini lebih ke stiker Ustaz. Ya, jadi kan kalau dibicarakan tentang emot itu kan yang tidak sempurna Ustaz. Nah, itu ada perselisihan di situ Ustaz. Tapi ini bicarakan tentang stiker yang betul-betul mirip manusia Ustaz. Nah, jadi kita sudah contoh di grup. Kita sudah memberitahu kepada teman-teman mungkin di grup, kita bilang jangan pakai stiker. Karena itu bisa dalam bentuk, jangan bergampangan lah dalam perkara-perkara seperti itu Ustaz. Kita sudah kasih tahu Ustaz, cuma dia mengulang yang tadi seperti dikatakan Faldi. Apakah kita keluar dari grup atau kita terus sabar dan menasihati Ustaz? Ya, tergantung apa maslahatnya antum di grup. Kalau antum di situ sudah menasihati orang tidak terima, tapi alhamdulillah karena antum mungkin ada orang tidak terlalu bergampangan, itu sudah kebaikan. Nah, kecuali antum tidak ada manfaatnya di grup situ, ya keluar saja. Nah, tapi antum di situ walaupun mereka kirim gambar, antum masih bisa kirim faedah. Tidak ada masalah. Terus pertanyaan kedua Ustaz, tentang kapan kita mengucapkan kata lau. Sedangkan Nabi SAW pernah melarang kata seandainya Ustaz. Kapan dan bolehnya di saat apa Ustaz? Lau itu yang tidak boleh adalah untuk menyesali yang telah lewat. Kalau untuk perkara yang akan datang boleh. Nanti kalau kamu belajar, paham kan? Boleh. Tapi yang menyesali yang telah lewat tidak boleh. Karena pernah kami dapat Ustaz tentang sahabat Thauban Ustaz.
tentang sebelum dia wafat kan sahabat yang selalu kalau sholat dia di ujung Ustaz. Nah, jadi ketika sholat Nabi SAW mencarinya di mana. Pada saat dihampiri di rumahnya dia telah wafat meninggal dunia Ustaz. Nah, terus di situ dia titipkan salam Ustaz. Nah, di situ diucapkan kata seandainya sebelum wafat. Ada 3 yang disebutkan. Nah, di situ dipakaikan kata seandainya. Tapi Nabi tidak entah bagaimana keterusannya Allahu a'lam Ustaz, cuman mungkin dijelaskan tentang ini perkara sahabat Ustaz. Dia dari apanya Sauban tulisannya? Nah, Ustaz, Dari tulisannya apa tadi? dia ada memberi wasiat. Iya kan berarti dia tulis masih hidup, nanti kalau saya mati berarti akan datang kan? Itu dibilang. Kalau perkara yang akan datang boleh. Kalau perkara yang telah lewat tidak boleh karena menyesali takdir. Paham yang saya bilang tadi? Jadi kalau misalnya gini, kalau saya belajar ini di RBA, dengan benar, nanti saya bisa lanjut lagi di berikutnya di pondok ini. Kalau boleh. Tapi nanti setelah antum di RBA, kalau saya ikuti dulu Ustadz yang Ustadz bilang, nah itu menyesali takdir namanya. Menyesali yang telah lewat, tidak boleh. Tapi yang akan datang boleh. Itu inti. Berarti ditulis sebelum wafat. Kan dia kapan? Masa dia tulis setelah wafat? Gimana caranya? Bismillahirrahmanirrahim. Akhwat, tidak ada kertasnya? Pertanyaan silakan. Bismillah, ini Ustaz masih kaitannya dengan gambar tadi Ustaz. Kan kalau ditanya foto, berarti foto. Bagaimana Ustaz kalau misalnya itu kayak orang itu foto-foto setengah badan? Apakah termasuk bagian Ustaz? bawah? Ya. Taruhlah tidak ada kepalanya. Tidak ada kepalanya. Atau difoto sempurna tapi dari belakang. Bagaimana Ustaz yang itu? Kalau tidak ada kepalanya, iya kan gambar itu kepala. Artinya kalau dia hanya bagian bawah tanpa kepala, iya kan tidak ada orang hidup tanpa kepala. Iya kan? Nah, kalau dari belakang sempurna utuh, ya gambar namanya. Karena ada kepalanya. Kan Nabi SAW katakan as-suratu ar-ra's. Gambar itu kepala. Gambar menyawa itu adalah kepala. Lewat. Jadi pertanyaannya itu begini. Tidak bisa begini. Tidak ada akhwat. Pertanyaannya. Kalau tidak ada kita tutup. Alhamdulillah. Subhanakum hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.